slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Di sepak bola modern hari ini, sosok kapten tidak lagi selalu identik dengan orang yang paling lantang berteriak. Bukan pula yang paling sering tampil di kamera atau yang paling emosional saat timnya tertinggal. Justru, seringkali, pemimpin sejati adalah mereka yang berdiri paling tenang ketika stadion mulai gaduh. Ketika tekanan datang dari segala arah, dan ketika emosi rekan setim mulai kehilangan kendali. Pemimpin sejati adalah mereka yang tidak panik saat semua orang panik. Dan untuk konteks Timnas Indonesia saat ini, kita punya sosok seperti itu. Namanya Jay Itzes. Jay Itzes bukan tipikal pemain yang dibesarkan oleh sistem sepak bola Indonesia. Ia bukan produk akademi lokal, bukan pula hasil pembinaan usia dini di SSB dalam negeri. Ia tumbuh jauh dari hiruk-pikuk sepak bola Asia Tenggara. Namun justru karena itulah, kehadirannya terasa begitu berbeda. Ia datang bukan sekadar untuk bermain bola, tetapi membawa sesuatu yang selama ini langka di sepak bola kita. Ketenangan, disiplin, dan kepemimpinan alami yang tidak dibuat-buat. Dalam banyak kesempatan, Jay tidak pernah terlihat terburu-buru. Ia berdiri tegap, membaca permainan, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Sebagai bek modern, ia punya semua atribut yang dibutuhkan. Postur tinggi besar, duel udara kuat, nyaman menguasai bola, dan yang paling penting, tidak panik saat ditekan. Dari Venezia di Serie B hingga kini membela Sassuolo di Serie A, namanya terus dibicarakan sebagai salah satu bek paling potensial. Tanpa banyak sorotan berlebihan, Jay perlahan tapi pasti membangun reputasinya. Tak terasa, ia sudah mencatatkan lebih dari 50 penampilan di Serie A. Bagi Indonesia, itu bukan sekadar angka statistik. Itu adalah simbol kualitas. Jay bukan hanya bek tengah, ia adalah poros. Poros yang membuat lini belakang bernafas lebih pelan. Poros yang membuat rekan setim merasa aman. Dalam konteks Timnas Indonesia, sosok seperti ini adalah barang mewah, sangat mewah. Dan Indonesia beruntung, sangat beruntung. Bukan hanya karena Jay memilih merah putih, tetapi karena Timnas mendapatkan sosok pemimpin yang siap di segala situasi, terutama di fase krusial seperti sekarang. Era baru sedang dimulai, kursi pelatih berganti, fondasi tim sedang dibangun ulang. Dan di tengah semua itu, muncul satu nama pelatih dengan reputasi kuat soal struktur, mentalitas, dan kepemimpinan, John Herdman. Jika kita bicara Herdman, maka kita bicara tentang pelatih yang sangat percaya pada struktur dan karakter. Ia bukan tipe yang menunjuk kapten karena popularitas atau status semata. Bagi Herdman, sebelum taktik bekerja, mentalitas harus stabil lebih dulu. Dan disinilah Jay Itzes terasa sangat cocok, hampir sempurna. Bukan tanpa alasan jika 99,9% ban kapten Timnas Indonesia akan tetap melingkar di lengan Jay. Bukan karena ia pemain naturalisasi, bukan karena ia bermain di Eropa, tapi karena ia adalah perpanjangan tangan filosofi pelatih di lapangan. Ia membaca permainan, mengatur garis pertahanan, menjaga jarak antar lini, dan berkomunikasi dengan tenang. Dalam sistem yang menuntut disiplin posisi, komunikasi vertikal, dan transisi cepat, Jay adalah fondasi. Bahkan sebelum Herdman resmi berdiri di pinggir lapangan, ban kapten di lengan Jay sudah seperti keputusan yang tak perlu diumumkan. Ia adalah pemimpin alami. Bukan karena ia memerintah, tetapi karena kehadirannya sendiri sudah memberi rasa aman. Namun, jalan Jay menuju titik ini sama sekali tidak mudah. Oktober 2023 menjadi titik paling gelap dalam kariernya. Saat proses naturalisasi masih berjalan, kabar buruk datang menghantam. Jay didiagnosis mengidap DVT atau Deep Vein Thrombosis yang disertai mikroemboli paru. Ini bukan cedera motot, bukan ligamen. Ini soal gumpalan darah, soal resiko fatal, soal hidup dan mati. Karirnya langsung dipertanyakan, masa depannya menjadi abu-abu. Bagi seorang pesepak bola profesional, diagnosis seperti ini adalah vondis yang mengintimidasi. Setiap detak jantung menjadi pengingat resiko. Setiap latihan menjadi pertanyaan, apakah tubuhku masih bisa dipercaya? Dengan kata lain, Jay harus hidup dalam ketidakpastian. Bukan soal kapan ia bisa bermain lagi, tapi apakah ia akan bermain lagi. Di saat pemain lain memikirkan formasi dan jadwal pertandingan, Jay memikirkan nafasnya sendiri. Dan yang paling berat, semua itu terjadi saat ia belum sempat benar-benar memulai kisahnya bersama Indonesia.
ia harus absen lebih dari 3 bulan, melewatkan banyak laga bersama Venezia. Publik bertanya-tanya, media berspekulasi. Namun di tengah semua itu, PSSI mengambil sikap yang jarang terlihat. Proses naturalisasi tetap berjalan, tidak ada drama besar, tidak ada pernyataan berlebihan, hanya satu pesan sederhana, kami percaya. Jay fokus sembuh, fokus hidup, fokus pada satu tujuan, kembali dan membalas kepercayaan itu. Dalam beberapa pengakuannya, Jay tidak pernah menutupi satu hal penting. Indonesia memberinya alasan, bukan sekedar paspor, bukan hanya kesempatan bermain, tapi rasa dibutuhkan. Saat banyak pihak ragu, Indonesia justru membuka pintu. Dan di ruang pemulihan yang sunyi itulah, lahirlah tanggung jawab. Bukan dendam, bukan ego, tapi tekad. Februari 2024, Jay kembali ke lapangan. Maret 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ia resmi menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Sisanya adalah pembuktian. Hingga hari ini, Jay sudah mencatatkan belasan caps, menjadi pilar utama, menjadi kapten, menjadi wajah ketenangan di lini belakang. Nilai pasarnya pun melonjak drastis. Saat dinaturalisasi, Jay hanyalah pemain seri B dengan nilai sekitar 900.000 euro. Hari ini, nilai pasarnya menyentuh 10 miliar euro, masuk 5 besar pemain termahal Asia. Itu bukan sekadar angka, itu refleksi dari progres, konsistensi, dan reputasi. Kenapa nilainya bisa meledak? Karena Jay bermain dalam sistem build-up dari belakang. Ia jarang membuang bola, ia membaca ruang dengan cerdas, duel-duelnya bersih, keputusannya cepat. Di bawah tekanan, ia tetap tenang. Dan satu label mahal di sepak bola Eropa melekat padanya, leader material. Di Italia, itu bukan pujian kosam, itu aset. Dalam skema apapun, Jay selalu relevan. 3 back, ia ideal sebagai central stopper. 4 back, ia adalah anchor. Ia tahu kapan harus bertahan, kapan menutup ruang, kapan memutus transisi. No debat. Di sisi lain, mungkin ada penyesalan yang datang terlambat dari Belanda, termasuk dari Ronald Koeman. KNVB membiarkan pemain seperti Jay lepas dari radar. Padahal jika saja ia memilih Belanda, namanya bisa masuk dalam proyek regenerasi. Terlebih back-back senior mulai menua. Sepak bola selalu menunggu penerus. Namun Jay memilih Indonesia, dan pilihannya bukan dengan teriakan nasionalisme, melainkan dengan sikap. Ia bukan orang yang banyak bicara. Ingat laga panas melawan Irak saat botol dan sampah dilempar ke lapangan. Jay, pemain Serie A, kapten timnas, justru membungkuk memungutnya, tanpa drama, tanpa gestur besar. Saat bencana melanda Sumatera, ia melelang jersey bertanda tangan dan menyumbangkan hasilnya, tanpa sorotan, tanpa panggung, karena cinta sejati tidak selalu butuh kamera. Indonesia kini memasuki era baru, pelatih baru, struktur baru, ambisi baru. Namun di tengah semua perubahan itu, ada satu hal yang seharusnya tetap. Jay Itzes, sebagai back, sebagai kapten, sebagai pemimpin senyap. Karena dalam sepak bola, yang bertahan lama bukan yang paling keras bersuara, melainkan mereka yang tetap berdiri saat semua orang mulai goyah. Dan hari ini, Jay berdiri gagah. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk Indonesia. Bukan sekadar bek tengah, bukan hanya kapten, tapi simbol bahwa sepak bola Indonesia mulai berjalan dengan kepala tegak, menatap mimpi yang dulu terasa jauh. Terlepas dari rekor, nilai pasar atau ban kapten, semua itu hanyalah konsekuensi. Jay tidak datang dengan janji besar, ia datang dengan konsistensi, dengan karakter, dengan keberanian memilih jalan sunyi. Di saat Belanda lengah, Indonesia membuka tangan. Di saat karirnya digantung tanda tanya, Indonesia memberi kepercayaan. Dan hari ini, kepercayaan itu dibayar lunas. Bukan dengan selebrasi berlebihan, tapi dengan ketenangan, dengan kepemimpinan, dengan performa yang berbicara sendiri. Dan Indonesia, untuk sekali ini, boleh berkata, kita sangat beruntung. Oke, kita Garuda.